Laut Jawa, Oke, Pak. khususnya ya sampai ke arah timur. Bahkan hari ini kami lihat di foto satelit yang jam dari awal barangkali. Saya ke BMG dulu ya Pak ya. Silakan. Oke, walaupun ini banyak sekali berhubungan dengan Bapak, tapi ceritanya dari mulai kemarin ya Pak ya, BMG memberikan pengumuman ya Pak ya, 12.00 artinya jam 12 mengatakan sebaiknya pelayaran dihentikan atau jangan dilayar. Itu bagaimana sih Pak sebetulnya berhenti sampai tanggal 6 Januari begitu? terima kasih. Ya silakan Pak. Kami dari BMG, yang pertama berdasarkan rekomendasi dari BMG, Bapak Menteri Perhubungan telah menginstruksikan kepada Syah Bandar untuk tidak memberangkatkan kapal kepada kapal-kapal yang relatif kecil, yang sangat tergantung kepada cuaca. Jadi kalau kapal-kapal seperti kapal Pelni yang besar dalam kondisi cuaca agak buruk pun masih berani berlayar. Iya, jadi posisinya kalau kita bicara dengan cuaca itu, cuacanya tuh Pak agak buruk ya Pak ya, belum buruk. Ke depan ini sampai tanggal 6 diperkirakan masih buruk. Laut Jawa, khususnya ya sampai ke arah timur. Bahkan hari ini kami lihat di foto satelit yang jam 4 tadi pagi, itu kelihatan di atas Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, kondisinya lautnya buruk sekali. Pak, cerita Pak, yang kemudian diminta tidak berlayar itu yang trayek mana saja Pak? Biasanya antar pulau. Antar pulau? Kapal-kapal yang relatif kecil. Artinya dengan kondisi gelombang 2-3 meter itu risikonya sangat tinggi. Tapi kalau kapal Pelni dengan kapal Pelni itu seperti kapal-kapal feri yang Jakarta Merak itu ya Pak ya? Bukan kapal Pelni, katakanlah seperti Kambuna, seperti Rinjani. Mereka punya kemampuan berlayar sangat baik, menghadapi cuaca yang relatif buruk pun masih berani berlayar. Oke, jadi pelayaran untuk sementara ini antar pulau seluruh Indonesia Pak diminta dihentikan. Nah, kalau penerbangan bagaimana Pak? Kalau penerbangan sebenarnya karena penerbangan itu kan paling lama di Indonesia itu mungkin 3-4 jam penerbangan. Itu BMG setiap bandara itu ada stasiun meteorologi penerbangan. Sebelum kapal mengadakan penerbangan, dia membuat flight plan. Oh baik. Jadi dia melihat kondisi cuaca. Baik. Di dalam bandara tujuan, bandara alternatif kalau ada sesuatu di bandara tujuan, kemudian selama dalam penerbangan, nanti pilot mengambil keputusan terbang atau tidak berdasarkan informasi cuaca. Ini kan sering terjadi, kita harus menunggu 2-3 jam karena cuaca dalam keadaan buruk begitu ya Pak ya. Oke, saya pindah ke Pak Setio. Pak Setio, kalau kapal Senopati Nusantara sendiri masuk kapal yang mana Pak? Kapal yang kecil kah yang dikatakan sebaiknya tidak berlayar? Karena mengangkut 600 lebih orang sebetulnya kan? Termasuk kapal besar ya, atau ukuran sedang, dan dia jenisnya Roro untuk mengangkut kendaraan dan penumpang demikian yang melayari dari Kalimantan ke Pulau Jawa. Pak, ini memang murni cuma karena gelombang dan cuaca buruk atau memang ada kelebihan muatan, ada cerita-cerita lain? Berbicara tentang kelebihan muatan, kemarin kita cek dia masih di bawah standar kemampuan. Untuk diketahui bahwa kapal Senopati ini bisa mengangkut penumpang sekitar 900-an. Oke, jadi 638 orang yang disebut apa 640-an nggak mengerti 628 total secara resmi. Iya, itu berarti masih di bawah 900 dengan sendirinya. Kemarin Pak, sampai kemarin 199 ditemukan, 9 tewas ya Pak ya. Tapi per hari ini mungkin sudah bertambah ya Pak ya. Iya. Tapi kan Pak itu ada batas ya Pak ya. Ini kejadian ini hari Jumat. Kita akan terus mencari ini sampai kapan Pak? Operasi SAR itu biasanya ada tahap-tahapnya. Yang pertama itu 7 hari. Kemudian dievaluasi apakah perlu ditambah atau tidak. Itu nanti tergantung dengan situasi di lapangan. Demikian. Baik. Dan sekarang yang sudah dilakukan apa Pak? Selain terus pencarian jalan terus Pak? Kita maksimumkan kemarin operasi SAR karena arus cukup kuat dari arah barat menuju ke timur, sehingga korban ini sekarang sudah berada di utara Pulau Madura. Jadi sudah bergeser sekitar 100 sampai 150 mil. Termasuk nahkoda yang ditemukan cukup jauh dari tempat kejadian ya Pak ya. Oke Pak, tadi Bapak sempat menceritakan untuk kita mulai break tadi Pak bahwa ada air minum yang kemudian
dilempari ke laut begitu Pak? Ya betul. Jadi pada hari pertama kita di Semarang sudah diputuskan karena sudah diketahui sudah ditemukan banyak korban yang berada di perahu karet. Satu perahu karet itu ada yang 8 orang, ada yang 5 orang, ada yang terapung-apung di lautan. Ini sudah pada jam ke-30 pada saat itu perkiraan kita makanan nomor 1 dulu. Jadi di-drop dari pesawat angkatan laut, kemudian dari pesawat angkatan udara, dan dari kapal sendiri dikerahkan ada 5 kapal perang, mungkin lebih sekarang. Itu kita mengedrop makanan dan minuman. Iya, walaupun rasanya Pak ya, saya bukan mau menarik-narik Pak. Pada dasarnya tidak kelebihan muatan ya Pak ya. Oke. Terus kemudian termasuk yang sedang. Yang sedang ini termasuk yang dilarang juga tidak Pak? Dipertimbangkan, artinya begini, sah bandar itu mempunyai kewenangan penuh untuk mengizinkan kapal berlayar atau tidak. Bukan nakoda, tapi sah bandar, kepala pelabuhan atau administrator pelabuhan setempat. Jadi begitu. Bagaimana kapal itu boleh berlayar atau tidak, pengambilan keputusan adalah di tangan. Tapi sebetulnya kapal Senopati ini pun bukan termasuk yang murni dilarang, masih dalam pertimbangan sebetulnya ya Pak ya, dalam cuaca yang sekarang ini. Jadi kemungkinan juga Pak, ada kapal yang mirip seperti itu pun sekarang masih bisa berlayar dong Pak, berarti dalam keadaan seperti ini. Tergantung Sabandar. Masih tergantung Sabandar. Keputusan di tangan Bapak. Ini bukan sesuatu yang mutlak kemudian dilarang ya Pak ya. Pak, pertanyaannya, apa barangkali umur kapalnya sudah melampaui batas Pak? Saya kira tidak. Senopati ini termasuk kapal yang pembuatannya masih baru ya, sekitar tahun 90-an begitu. Dan mereka atau kapal ini baru saja melaksanakan docking untuk maintenance docking, dan saya melihat dari kapal surat-surat kapal semua hasilnya baik, dalam kondisi baik. Peralatan untuk alat keselamatan itu pun mencukupi gitu. Baik. Jadi kita lebih ke arah bahwa memang cuaca dan gelombang yang sebegitu besarnya. Betul sekali. Kita akan bertanya lebih jauh pemirsa mengenai ada apa yang kejadian di Indonesia dalam keadaan cuaca sebegini buruknya ya. Nanti Pak Ponco barangkali bisa menceritakan lebih jauh. Kita akan beri sejenak, kita akan kembali lagi masih di Sarapan Saran dan Harapan. Sudahkah bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Masih pedulikah kita terhadap bahasa nasional kita? Haruskah ragam lisan dan ragam tulis dipakai sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia? Haruskah sastra kita punah dalam kehidupan masyarakat kita? Untuk peduli terhadap semua itu, saksikanlah Binar Bahasa Indonesia yang Benar. Di Binar ada puisi, ada lagu, drama, diskusi, anekdot yang semuanya bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia. Hanya di TVRI bersama saya, Susan Bahtiar. Di Sarapan Saran dan Harapan kita masih membahas mengenai kecelakaan kapal Senopati Nusantara di perairan Semarang dan juga hilangnya kapal pesawat Adam Air ke arah Manado. Saya bersama Pak Ponco yang dari BMG. Pertanyaan saya Pak, begitu cuaca begini buruknya, apa yang terjadi? Apalagi disebut-sebut ada badai yang belum ada namanya nih Pak. Silakan Pak. Kami melihat sejak tanggal 28 Desember kondisi cuaca di Indonesia itu sudah mulai ada gejala memburuk dengan adanya low atau tekanan udara rendah di selatan barat daripada Indonesia atau di atas Australia. Nah, low ini berkembang menjadi lebih rendah lagi. Sampai sekarang memang belum diberi nama. Ini pada 29-30 Desember sangat mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia, khususnya di sepanjang Laut Jawa. Baik, badainya sendiri di utara Australia. Betul. Dia bergerak ke kita tidak Pak? Perkembangan yang kami catat dari tanggal 29-30 itu arahnya ke arah timur laut. Oh, jadi tidak mengarah. Tidak akan sampai ke Indonesia. Karena apa? Dia akan punah. Kalau masuk Indonesia itu dia akan punah. Tetapi, mohon maaf,
efeknya, ekornya yang kita lihat sekarang ini mempengaruhi laut Jawa. Ya, dan ekornya saja sudah cukup besar barangkali ya. Tidak usah berpikiran bahwa dayanya tidak akan sampai, betul memang, tapi ekornya sampai ke kita. Pak, cerita mengenai bahwa gelombang ini makin tinggi ini biasa tiap tahun seperti ini. Jadi sebetulnya sesuatu yang kita bisa hadapi mestinya, atau memang tahun ini ada perbedaan? Berdasarkan catatan yang kami ada, kondisi cuaca laut di Indonesia itu cenderung buruk pada puncak musim barat dan puncak musim timur. Oke, sekarang masuk puncak musim barat. Kita akan memasuki puncak musim barat sampai akhir Januari Februari. Pak, saya mencatat dulu ya Pak ya. 2004 itu Desember juga Pak. Sekarang juga Bapak mengatakan 28 Desember ini mulai buruk ya Pak ya. Iya. Nah, setiap Desember kita mesti hati-hati itu bagaimana Pak? Sudah pasti, karena itu adalah awal memasuki puncak. Kalau Bapak bilang begitu, saya pindah ke Pak Setio. Pak Setio ngerti Pak, semua transportasi nih Pak, bicara mengenai pelayaran apapun juga Pak barangkali, apalagi penerbangan Pak. Ini bahwa Desember itu sudah masuk puncak musim barat ini, mesti hati-hati, sudah tahu Pak? Sudah tahu, dan orang-orang penerbangan juga sudah mengerti. Kalau istilahnya bulannya itu ber itu biasanya mulai memburuk gitu. Iya. Jadi kalau kita lihat kasus-kasus penerbangan pada bulan-bulan musim hujan ya, banyak pesawat yang sering keluar landasan karena licin, karena hujan. Kemarin kalau visibility di bawah minima itu sangat mengganggu operasional penerbangan. Demikian pula juga pelayaran. Pak, saya tidak mau menyatakan siapa yang salah, siapa yang benar ya Pak ya, tapi bicara mengenai pesawat terbang. Di Makassar, waktu mendarat di Makassar, itu kan tidak ada masalah. Baru kemudian kontak terakhir kalau pesawat Adam Air tadi setelah lepas dari Makassar ya Pak. Ceritanya mungkin tidak tiba-tiba berubah. Saya koreksi dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Surabaya masih tidak apa-apa Pak? Tidak ada masalah. Oke, Makassar tidak berhenti. Jadi begini, langsung dari Surabaya ke Manado. Iya. Itu diperkirakan waktu sekitar 2 jam 15 menit begitu. Nah, setelah 1 jam take off dari 1 jam 7 menit take off dari Surabaya, itu hilang dari pantauan radar. Dan sempat ada suara-suara panik ya Pak di sana kan dikatakan. Saya belum mendapat laporan seperti itu, namun pada 1407 WIB atau 07 UTC itu hilang dari pantauan radar Makassar. Nah, sampai saat itu selesai itu tidak ada berita lagi tentang. Nah, ketahuan tidak Pak, barangkali tiba-tiba cuaca berubah buruk atau mungkin tidak cuaca dalam waktu sejam 2 jam prediksinya itu jauh berubah, mungkin tidak Pak Ponco? Dalam kondisi sekarang ini, karena kita memasuki musim barat, itu sangat ada peristiwa yang namanya kejalaan awan CB itu, awan cumulonimbus itu bisa tiba-tiba cuaca tiba-tiba buruk membaik karena prosesnya begitu cepat, lokal efek. Kan banyak sekali yang tergantung dari transportasi udara dan transportasi air ini ya Pak ya. Jadi kita harus bagaimana Pak? Sementara Bapak mengatakan kapal-kapalnya sudahlah, jangan dulu sampai tanggal 6. Kapal-kapal sedang tergantung Syah Bandar. Syah Bandar juga standarnya mereka punya sendiri-sendiri barangkali ya Pak ya. Informasi cuaca dari kami. Informasi dari Bapak, tapi yang menentukan mengambil keputusan Bapak Syah Bandar. Oke, buat masyarakat umum dulu barangkali Pak ya, buat saya nih, barangkali mau naik pesawat, saya mau berlayar kemana, saya berhitungnya bagaimana Pak? Jadi maaf, untuk pesawat itu pilot pada waktu merencanakan penerbangan atau membuat flight plan, dia tentunya akan sudah melihat kondisi cuaca di lapangan terbang setempat, kondisi cuaca terutama di tempat tujuan. Nah, itu pilot bisa menentukan saya delay 1 jam, saya menunggu cuaca membaik gitu. Atau barangkali betul-betul di cancel atau di postpone ke besoknya karena barangkali atau kalau sudah di tengah jalan dia menghadapi seperti itu, ya kalau nggak mungkin kan dia return to base, RTP istilahnya. Tapi ada tempat di mana kan point of no return sudah lewat mana? Itu enggak ada? Oh ya, ada perhitungan itu. Kalau point of no return itu tergantung dari kondisi bahan bakar yang dibawa. Oh, baik. Oke, Pak. Pak, tempat kira-kira jatuhnya pesawat Adam Air ini sudah diketahui belum, Pak? Tadi ada berita dari Singapura bahwa satelit Singapura itu menangkap dari Elba-nya itu pada satu posisi yang sekarang tentunya akan dicari. Jadi itu merupakan guidance. Singapura duluan Pak, kita memang tidak punya alat ya Pak ya? Kalau kita punya di Basarnas ada LUT ya, yang local user terminal. Itu karena kita anggota Kosmas Sarsat,
SARSAT itu dari Search and Rescue Satellite yang berpusat di London. Itu ada satelitnya dan kita punya penerimanya di sini. Tetapi mana dulu yang menangkap, ini tergantung dari satelit. Posisi satelit itu. Baik, jadi kira-kira di mana sudah ketahuan dan ini anggota Bapak sudah ke sana ya Pak ya? Anggota saya dari KNKT pagi ini bersama dengan pesawat Adam Air menuju ke Makassar. Tetapi yang penting adalah sekarang fokusnya adalah operasi pencarian. How to find, we have to find the aircraft. Oke, baik. Itu yang kita akan teruskan, Pak. Tapi Pak, sampai tanggal 6 nanti cuaca masih akan terus buruk. Nah, untuk kemudian maskapai penerbangan bagaimana, Pak? Kalau pelayanan sudah jelas ya, Pak ya. Kapal kecil sebaiknya tidak, kapal sedang tergantung Syah Bandar, kapal besar silahkan begitu ya, Pak ya. Nah, kalau pesawat bagaimana? Kalau pesawat saya katakan tadi di lapangan terbang keberangkatan itu selalu ada berita cuaca untuk lapangan terbang tujuan. Lapangan terbang atau en route bagaimana itu nanti dispatchernya yang akan menentukan pesawat dilepas. Tapi karena dalam keadaan yang tidak biasa ini, apa kemudian ada himbauan dari KNKT? Oh ya, untuk kapal kami akan merekomendasikan bahwa setiap pemberian surat izin berlayar yang tadi disampaikan dari APEL maupun dari Syah Bandar itu harus dilengkapi dengan data-data meteo. Sehingga ini merupakan akan rekomendasi yang akan kami sampaikan. Tentunya para APEL, kantor APEL Syah Bandar setempat harus melengkapi dengan data-data cuaca sebelumnya. Ini memang sangat agak sulit ya karena tersebar kita di daerah-daerah. Pak, ada cerita Pak kalau buat pesawat ya, kalau pelayaran tidak ya Pak ya, kalau buat pesawat karena pesawat-pesawat yang harganya tidak terlalu tinggi, mereka kejar setoran Pak. Karena pesawatnya tidak terlalu banyak, mereka mesti bulak-balik dan kadang-kadang hitung ya agak lumayan berani lah. Si pilotnya ini. Saya ingin tahu pendapatnya Bapak, tapi kita akan break sejenak, kita akan lagi masih di sarapan saran dan harapan. TVRI, media pilihan bangsa Indonesia, berdasarkan pelayanan informasi dalam kebinekaan program untuk mendukung penuh pembelajaran dan kebudayaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meliputi moralitas dan intelektualitas. Pertelevisian di Indonesia saat ini berkembang pesat dan menjanjikan. Untuk memasukinya, diperlukan pengetahuan dan keterampilan khusus. Diklat TVRI mempersiapkan Anda menjadi tenaga terampil sebagai kameramen, reporter, editor, videografer, serta profesi lainnya. Diklat TVRI diselenggarakan dengan tenaga pengajar yang berpengalaman dan praktek didukung dengan peralatan studio yang lengkap. Kami tunggu Anda di Diklat TVRI Jalan Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta. Telepon 5737152. Ya, pemirsa, kita kembali ke sarapan saran dan harapan. Pemirsa, tadi pertanyaan saya adalah karena berkali-kali yang terjadi kecelakaan di pesawat-pesawat yang lumayan low cost ya Pak ya, bukan lowest ya Pak ya, low cost. Banyak orang beranggapan bahwa kalau pesawat-pesawat low cost itu karena kejar setoran, jadi mereka harus mengejar, kadang-kadang cuaca agak-agak buruk nggak apa-apalah begitu sedikit. Betul begitu Pak? Saya kira tidak. Mereka tentunya juga menempatkan safety first ya dalam operasionalnya itu. Karena kita lihat penerbangnya pun nggak mau celaka kan. Iyalah, betul kan. Jadi saya betul-betul tahu bahwa mereka betul melaksanakan. Nah, pertanyaan saya Pak, kenapa mereka kenal lagi berkali-kali? Yang pecah ban, yang tergelincir, yang hilang. Jadi usaha pemerintah pun sudah cukup banyak. Kayaknya masih kurang, Pak. Nah, itulah. Mungkin kita melaksanakan ram check, kita melaksanakan safety audit ya kepada Pak, kalau lagi dicek itu Pak nggak pakai amplop kan Pak? Masih kalau nggak panas ya nggak panas kan Pak? Saya kira tidak. Sebagai contoh, beberapa bulan yang lalu ada 10 pilot yang di-grounded. Oke, tidak layak terbang begitu ya? Iya, karena alasannya pada saat itu dia nekat menembus weather below minimum. Oh begitu. Ya.
Pak, disebutin dong Pak nama-nama pilotnya Pak, supaya kita ntar tanya. Kalau perlu kita turun dulu, tanya dulu, cek dulu pilotnya siapa kira-kira. Masa kita mesti ngecek sendiri Pak, pengalamannya berapa lama, pernah pegang pesawat apa saja. Kan semestinya tidak seperti itu. Mestinya ada standar tertentu yang kita tidak perlu repot sebagai penumpang karena kita sudah membayar. Itu bagian dari apa yang diberikan kepada kita dari maskapai penerbangan. Nah sekarang Pak, bicara mengenai weather yang seperti ini kan kalau pantasnya tidak terbang harusnya tidak terbang begitu kan Pak? Betul. Jadi tapi ada yang bandel Pak. Ada kadang-kadang yang mencoba mungkin selama dia terbang di perjalanan weather akan membaik. Ada yang seperti itu. Enak aja ya Pak, kalau nyawanya sendiri sih saya tidak apa-apa. Nyawa sekian ratus penumpang itu bagaimana? Tapi tidak juga, mereka tentu dengan penuh perhitungan. Para pilot ini dengan penuh perhitungan. Pak, saya nggak percaya sama perhitungan manusia Pak, dengan sendirinya. Pak Ponco, bicara mengenai perakhiran lagi ya Pak ya. Dengan keadaan seperti ini berarti semua stop dulu. Terus bagaimana Pak perekonomian dan apa Bapak akan kemudian tiba-tiba membaik? Bapak akan cerita lagi bahwa barangkali misalkan ya Pak ya tanggal 4 nanti sudah membaik begitu. Itu langsung akan diumumkan lagi? Karena Bapak mengumumkan sampai tanggal 6 ya Pak ya? Sampai data yang tadi malam, kelihatannya memang cuaca sampai tanggal 6 itu masih menurun. Nanti diperkirakan mungkin di atas tanggal 7 baru ada gejala membaik. Iya. Artinya perkembangan kan kami sampaikan terus-menerus, tapi kami bisa menduga di atas tanggal 7 sudah mulai membaik. Ini seluruh Indonesia Pak, tidak ada kemudian perairan yang lumayan lah Pak, bisa dilayani dengan kapal-kapal kecil ini? Kalau boleh kami sampaikan di sini. Boleh silakan Pak. Jadi ini adalah gambar satelit yang bisa kita lihat di sini. Ini bisa kita perhatikan bahwa itu yang merah-merah itu yang bermasalah Pak? Ya, merah dan putih. Oh begitu. Jadi kalau kita lihat di sini, memang sebagian wilayah Indonesia itu ngumpul di kita semua Pak, yang merah dan yang putih itu Pak ya. Kita memasuki musim barat, jadi relatif sebagian Indonesia dilingkupi oleh cuaca buruk. Kira-kira ini cuaca yang terakhir sampai jam 4 tadi. Oke, terima kasih Pak Ponco ya. Mungkin saya tanya lagi sama Pak Setio, apa kemudian barangkali kita yang mau berpergian ditangguhkan dulu berpergiannya atau bagaimana Pak? Yang penting itu bagaimana operator daripada transportasi pelayaran maupun penerbangan itu dalam menyikapi menghadapi cuaca yang sedemikian tadi disampaikan. Kalau dari saya untuk para konsumen ya ditunda-tunda sehari 2 hari gitu lah. Tunggu sampai lewat tanggal 6 begitu ya Pak ya. Bapak mau punya bisnis apapun, ada perkawinan siapapun, nanti ya lewat tanggal 6 barangkali ya Pak ya, itu lebih baik. Pun kami nanti akan updating terus, mungkin tanggal 5, tanggal 6 nanti kami informasikan cuacanya ternyata tanggal 7 juga tidak seperti yang kami. Harapan saya malah Pak, barangkali Bapak tanggal 4, tanggal 5 udah mengatakan sudah cukup baik begitu. Belum. Kondisinya tidak mungkin karena pulau yang di selatan Indonesia yang di atas Australia itu masih juga masih akan lebih buruk. Baik, ternyata barangkali pemirsa di rumah, saya sendiri harus barangkali berpikiran 2 kali barangkali ya untuk kemudian berpergian atau bertamasya barangkali ya. Bukan saat yang terlalu baik untuk bertamasya saat-saat ini. Pak, saya ingin Bapak memberikan saran kepada seluruh masyarakat berhubungan dengan cuaca ini. Karena bukan cuma transportasi saja kan Pak, ini terkait semua kan Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Kami dari BMG ingin menyarankan kepada seluruh warga masyarakat di Indonesia, karena saat ini relatif kondisi cuaca di Indonesia adalah buruk ya. Jadi kami katakan di sini hampir kalau di daratan Sumatera mungkin hanya di bagian tengah saja yang agak buruk, tapi di Jawa, di daratan Jawa relatif baik, tapi di lautnya yang mohon hati-hati. Jadi kalau untuk daratan relatif baik, walaupun tadi malam ya, Jakarta diguyur hujan. Itu memang sudah kita memasuki musim hujan. Jadi kalau transportasi darat tidak bermasalah. Relatif. Tapi dijaga kendaraannya pasti ya. Untuk udara dan laut saja ya, mohon kalau masyarakat nanti pesawatnya di cancel itu ya jangan marah. Iya, karena itu untuk kepentingan bersama, betul. Jangan cuma mencak-mencak aja, padahal ini taruhannya nyawa. Kadang-kadang penumpang itu, aku kan sudah bayar, kenapa aku nggak terbang-terbang, kenapa di cancel, jangan seperti itu. Iya. Kita mementingkan keselamatan. Apalagi kalau di bulan-bulan penghujan. Baik laut maupun darat. Iya. Bapak, silakan Pak. Kalau Bapak sarannya Pak, bukan cuma buat masyarakat Pak, untuk maskapai penerbangan, untuk maskapai pelayaran, silakan Pak. Yang jelas safety first. Ini kata-kata safety first ini luas. Kadang-kadang
mudah diucapkan, sulit dilaksanakan. Menghadapi cuaca ini betul-betul saya mengharapkan kepada para operator, baik pelayaran penerbangan, waspadailah, sampaikan briefing kepada para pilotnya maupun nakoda mualimnya untuk betul-betul mewaspadai cuaca ini. Dan tadi saya sampaikan dalam waktu singkat, kami dari KNKT akan memberikan rekomendasi kepada Bapak Menteri, terutama para apel, di dalam menyampaikan surat izin berlayar itu betul-betul diwaspadai masalah cuaca. Iya, kita nggak mau kemudian terulang lagi ya Pak ya, seperti ini ya Pak. Kapal Senopati bukan kapal kecil, jadi kapal sedang sebetulnya. Yang barangkali dalam cuaca seperti ini pun masih banyak kapal-kapal seperti kapal Senopati tetap berlayar ya Pak ya. Jadi dengan kehati-hatian. Dengan kehati-hatian. Pak, kemudian Pak bicara mengenai sarannya sudah cukup semua Pak, bahwa sebenarnya kalau pilot atau barangkali nahkoda ini kan bukan sesuatu yang baru kalau jadi pilotnya sudah bertahun-tahun kan Pak, karena setiap puncak musim barat ya Pak ya, itu langsung keadaan seperti ini. Jadi ini kan bukan sesuatu yang baru kan Pak sebetulnya, mereka nggak kaget mestinya menghadapi ini kan. Betul, jadi kalau di pesawat itu mungkin ada radar cuaca ya, sehingga pesawat itu bisa menghindar kalau radar cuaca itu memberikan suatu alarm gitu. Karena di radar cuacanya itu kalau cuacanya jelek berwarna merah dan berkedip-kedip, ini merupakan suatu tanda bahwa warning jangan diterabas lah. Dengan teknologi yang sedemikian canggihnya, mestinya kita tidak kemudian ya Pak ya meraba-raba dalam gelap lagi mestinya kan Pak. Kan sudah banyak teknologi canggih yang bisa kita kalau memang harus barangkali menunggu, sebaiknya kita menunggu. Dan buat penumpang ya tidak usah kesal, barangkali untuk keselamatan bersama semua itu ya Pak ya. Tapi mungkin kami boleh menyampaikan permohonan. Iya. Jadi kami sangat mengharap ya pelayanan dari BMG itu akan semakin baik kalau ada feedback. Oh, dari masyarakat juga ya Pak ya? Khususnya kami harapkan dari nakoda kapal. Baik. Mohon instruksi Bapak Menteri Perhubungan KM 295 tahun 81 tentang kewajiban kapal untuk memberikan laporan cuaca kepada BMG sebagai feedback untuk meningkatkan kualitas perakiraan cuaca kami itu mau dilaksanakan. Baik. Oke, baik. Permohonan kami kepada nakoda kapal. Oke Pak Suci, terima kasih banyak. Pak Ponco, terima kasih banyak. Buat pemirsa di rumah, barangkali bahwa apa yang kita hadapi sekarang ini fenomena alam, bukan kemudian tahayul apapun juga. Bencana alam itu karena kita tidak bisa menyikapi fenomena alam. Jadi bencana yang kita dapat itu karena kita tidak menyikapi dengan benar. Karena sebetulnya ini biasa terjadi memang tiap tahun ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi besok dalam acara Sarapan, Salam dan Harapan. Terus